Pemirsa, sumber pendapatan asli daerah PAD Provinsi Bali yang didominasi pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB dipandang kurang efektif. Sebab hal itu secara tidak langsung memaksa masyarakat Bali terus berlaku konsumtif dengan membeli kendaraan dan tidak sejalan dengan arah pembangunan Bali yang ramah lingkungan. Gubernur Bali Wayne Koster menyampaikan hal itu saat acara rakor perbaikan tata kelola aset dan penyerahan sertifikat aset PT PLN dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali. Mantan anggota DPR RI 3 periode ini memandang pengelolaan aset sangat penting dalam tata kelola pemerintahan untuk menjadi salah satu cara menggali sumber-sumber PAD baru. Ia mencontohkan penataan kawasan Besakih serta pembangunan pusat kebudayaan Bali yang kelak berlokasi di Kabupaten Kelungkung. Jika ini sudah berjalan dengan baik, bisa mendatangkan wisatawan berkelas serta menjadi sumber PAD baru bagi Pemprov. Ia mengakui masih banyak aset Pemprov Bali yang belum terkelola dengan baik. Masih banyak yang dalam sengketa dan belum mempunyai kepastian hukum. Namun selama 2 tahun kepemimpinannya menjadi gubernur serta dukungan yang sangat baik oleh BPN Provinsi Bali, sedikit demi sedikit hal tersebut sudah dibenahi. Ia juga mengapresiasi langkah Korsubgah KPK dalam memfasilitasi kegiatan ini. Di pihak lain, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengatakan kegiatan sertifikasi aset pemerintah daerah dan PLN di Bali merupakan program strategis Kementerian ATR BPN RI untuk memetakan semua aset di Bali, sehingga semua aset menjadi hak milik secara hukum dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Ia mengatakan Kanwil BPN Bali cukup gerak cepat dalam sertifikasi aset pada tahun 2019. Jumlah total sertifikat yang diserahkan pada kali ini sekitar 4.634 bidang dan masih ada potensi dalam proses sekitar 150 bidang dengan total nilai 12,7 triliun. Sementara untuk aset pemerintah kabupaten kota di Bali pada tahun 2019 sebanyak 2.280 bidang dan tahun 2020 sebanyak 1.489 bidang. Untuk Pemprov sendiri, tahun 2019 akan diserahkan sertifikat sebanyak 15 bidang di tahun 2019. Tahun 2020 sebanyak 44 bidang dengan total 59 bidang. Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar mengapresiasi langkah BPN Bali yang berkolaborasi dengan Pemprov Bali dan PLN menyelenggarakan kegiatan ini. Ini merupakan upaya mendorong peningkatan dan penertiban serta penyelamatan aset sehingga bisa mencapai efektivitas dalam pelayanan publik. Hal ini juga berupaya untuk menutup celah-celah korupsi dalam upaya mewujudkan pemerintah yang bersih. Ia menambahkan pencapaian skor monitoring control for prevention sebagai tindak untuk mencegah upaya korupsi di Provinsi Bali tahun 2019 adalah 76%. Sedangkan pada tahun 2020 mulai Januari-Oktober sudah mencapai 69%. Skor rata-rata nasional saat ini baru mencapai 41%. Tentu capaian Bali ini merupakan sebuah prestasi. Ia berharap melalui sertifikasi aset pemerintah bisa meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah Provinsi Bali. Bali Pos melaporkan.